Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat saat teduh yang terkasih. Terima kasih kalau pagi ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali untuk bersaat teduh. Mari sahabat yang terkasih, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita hening sejenak, kita mengusir semua pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu kita di saat kita bangun pagi. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang bulan Agustus yang telah lalu. Dan hari ini kami semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat, tanpa kekurangan apapun. Mungkin selama bulan Agustus ada air mata sedikit yang terjatuh saat kami merasa agak berat untuk melalui hari-hari yang ada sedikit gelombang. Tapi kita punya Roh Kudus yang berasal dari Tuhan senantiasa menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami dapat hadir dan berkumpul bersama-sama untuk mengikuti saat teduh ini. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati pertemuan ini, kami ingin naikkan pujian dan penyembahan ini hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terlebih-lebih kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, jamah setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Berkati setiap pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pagi ini, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, agar hati dan pikiran kami hanya mau tertuju kepadamu saja selama 30 menit ke depan. Tuhan, inilah kami serahkan saat teduh ini ke dalam pimpinan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan mari sahabat yang terkasih, pagi ini kita mau undang Roh Kudus hadir di sini. Kita mau mohon Roh Kudus jamah setiap hati kami, anak-anaknya yang berkumpul pada pagi hari ini. Segarkan kami ya Tuhan, mungkin beberapa kami sedang lelah, dan kuatkan kami yang sedang lemah ini, agar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami yang baru ini selama di bulan September ini. Mari sahabat yang terkasih, kita mau undang Roh Kudus datang di tengah-tengah kami, di setiap rumah kami. Kita mau membuka hati kita, agar Roh Kudus dapat menjamah kami satu persatu. Agar yang lelah boleh disegarkan, yang lemah boleh mendapat kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman. Kita mau undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, yang memimpin kami, memimpin saat teduh ini selama 30 menit ke depan. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah
Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Mari kita mau katakan sekali lagi. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Benar Tuhan, Roh Kudus, pimpin setiap kami Tuhan. Mari sahabat yang terkasih, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari sahabat yang terkasih, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau puja Dia, kami mau sembah Dia, agar tahta Tuhan terpenuhi oleh penyembahan yang kami naikkan. Mari kita mau naikkan penyembahan ini, kita mau katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan segala raja, Tuhan segala Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, terimalah sembah kami. Yeshua HaMashiach, Allah yang luas,
Indonesia kami anak kami datang kepada kami memuji-Mu, kami menyembah segala hati kami. Akan sembah Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh merasakan urapan-Mu mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Terima kasih. Tuhan, biarkan kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Kami ingin mendengarkan surat cinta-Mu yang akan Kau sampaikan melalui anak kesayangan-Mu, Iron. Tuhan, pakai Iron sebebas-bebasnya, Tuhan. Urapi dia, urapi bibir dan lidah dia, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur pagi ini kembali dapat berkumpul bersama di ruang Zoom ini di saat teduh. Renungan pagi ini diambil dari kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Kita mau berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya, karena Yesus adalah firman yang hidup. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari sana, dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Mengusir Roh Jahat. Di Katolik, mengusir roh jahat biasanya dilakukan oleh ahli eksorsis
Setahu saya ada beberapa romo yang dilatih dan ditugaskan untuk ini. Sebagai Katolik awam, Anda dan saya mungkin tidak khusus melakukan pelayanan ini. Karena saya percaya ada orang-orang tertentu yang memang melakukan pelayanan eksorsis. Namun tentu kita harus siap, terutama bila Tuhan izinkan kita untuk melayani saat tidak ada romo, tidak ada orang lain, hanya kita. Pagi ini kita mau belajar sedikit mengenai mengusir roh jahat. Karena mengusir roh jahat bukan merupakan karunia, melainkan salah satu tanda orang percaya. Di Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan seterusnya. Jadi mengusir setan adalah tanda pertama dari 5 tanda orang percaya. Dalam pelayanannya, Yesus sangat sering mengusir setan dan roh jahat. Roh tidak kelihatan dengan mata, jasmani, namun ada. Setan adalah roh. Namun Tuhan juga adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana dengan manusia? Manusia terdiri dari manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh. Kita sudah belajar. Itulah sebabnya di surat Paulus 2 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah di zaman modern ini masih ada manifestasi setan, roh jahat, atau orang yang kerasukan setan? Jawabannya jelas-jelas iya. Saya pribadi pernah mengusir setan yang mengganggu saya ketika mengikuti saat teduh KPH di sebuah hotel lama di Sentul. Setan atau roh jahat itu mencoba mengganggu ibadah saya dengan suara seperti mesin. Ketika saya usir dalam nama Yesus, suara langsung hilang seketika. Saya dan beberapa dari kita pernah juga menyaksikan Civila bersama tim. Ya, ada Pak King, Bu Yosi, Kevin mengusir orang yang kerasukan meskipun hanya via video. Jadi bacaan ini sangat relevan bagi Anda dan saya. Memang tidak semua orang dalam hidupnya berkesempatan mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Almarhum papi saya, sepengetahuan saya, tidak pernah mengusir setan selama hidupnya. Namun kita harus siap dan sadar akan kuasa yang diberikan Yesus kepada kita. Tujuan mengusir setan dalam nama Yesus adalah untuk memuliakan Dia, Tuhan kita. Dan menjadi peneguhan Yesus adalah Allah, dan kuasa nama Yesus begitu besar dan nyata. Dengan mengusir setan dari diri orang yang kerasukan, diharapkan Anda dan saya dapat membawa jiwa orang tersebut kepada keselamatan. Di Lukas 4 ayat 33 dikatakan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras. Mengapa roh jahat ini bermanifestasi? Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Yesus dan perkataannya penuh kuasa. Jadi seperti ular yang sarangnya dibakar, roh jahat tersiksa. Kemudian di ayat 34, dikatakan, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Nah, di sini jelas bahwa roh jahat itu lebih dari satu, dan mereka mengenal Yesus sebagai pribadi yang sangat berkuasa. Mereka inferior, mereka takut, karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup membinasakan mereka dengan mudah bila Yesus mau. Namun Yesus hanya mengusir roh jahat tersebut karena waktunya belum tiba. Di ayat 35, Yesus membentaknya, diam, keluarlah dari dia. Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Haleluya, itulah kuasa Tuhan kita, dan kuasa itu juga adalah milik Anda dan saya. Sebagai kesimpulan,
Anda dan saya yang percaya kepada Yesus sudah diberi kuasa dan otoritas untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Bacaan ini adalah peneguhannya, salah satu manual cara mengusir setan yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Yesus memberi Anda dan saya kuasa untuk mengusir setan? Karena suka, tidak suka. Semua manusia berada dalam peperangan rohani sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan manusia di bawah kekuasaan iblis. Itu adalah default-nya, suatu kenyataan yang harus kita terima. Tetapi ketika Anda dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang tadinya tawanan iblis dibebaskan dan di-upgrade menjadi anak-anak Allah dan menjadi musuh iblis. Ya, benar. Manusia cuma ada dua, jadi tawanan iblis atau jadi musuh iblis. Anda dan saya tidak bisa netral, suam-suam kuku, nggak bisa. Orang yang ada di kelompok itu sebetulnya ya masih tawanan iblis. Anda juga tidak bisa jadi kawan iblis, itu hanya ilusi. Karena di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah tujuan si iblis. Iblis tidak pernah berminat menjadikan Anda dan saya kawannya. Mengapa? Karena Anda dan saya diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan adalah lawan iblis. Namun iblis tahu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Levelnya jauh. Maka dia berusaha menghancurkan gambar dan rupa Tuhan, yakni manusia. Sebagai penutup, kita harus sadar status kita sebagai anak Allah dan orang percaya. Mari kita siap dan berani bila Tuhan pakai Anda dan saya untuk mengusir roh jahat. Semata-mata untuk merebut dan membebaskan jiwa-jiwa yang tertawan oleh iblis demi kemuliaan Tuhan dan memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas saat teduh di pagi hari ini. Pagi hari ini kami percaya Engkau membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, kebenaran yang Kau bukakan melalui firman-Mu. Kami pagi ini diajar bahwa mengusir setan dalam nama Yesus adalah salah satu tanda orang percaya. Tanda bagi kami. Sebagai penjaga bagi keluarga kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kami otoritas dan kuasa untuk mengalahkan musuh, yakni iblis dan setan-setannya. Ya Tuhan, biar Engkau terus, Roh Kudus-Mu, berbicara kepada hati kami, mengajar kami, sehingga ketika pada waktunya memang Tuhan izinkan, kami siap, kami berani untuk melangkah menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur atas gembala yang Kau berikan kepada kami, Ko Paulus dan Civila, yang boleh Tuhan pakai untuk terus membimbing kami, terus memberkati kami. Dengan firman-firman-Mu, doa pujian penyembahan. Ya Tuhan, biarlah Kau pakai dan Kau berkati Ko Paulus, Civila, dan keluarganya secara berlimpah-limpah. Segala usahanya, segala pelayanannya, biarlah Tuhan perlebar ya Tuhan. Karena ini semua adalah untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati juga semua pelayanan-Mu, ya, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Biarlah darah Yesus bentengi kami semua, lindungi kami semua, dan juga keluarga kami. Satu persatu, jangan ada yang dilewatkan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani, hidup yang berkemenangan. Kami juga saat ini mau berdoa, urapi, berkati semua yang hadir pada saat teduh pagi ini. Agar Roh Kudus melawat hati kami masing-masing, meraja dalam hidup kami. Dan dengan darah Yesus bolehlah kami mendapat perlindungan. Karena kami percaya Engkau selalu bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami hati yang mau terus dimurnikan
dan boleh menjadi pelaku firman-Mu senantiasa dalam hidup, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Saat ini kami mau satukan hati kami dalam doa komunitas pemurihan hati dan saat teduh. Ya Tuhan, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Jangan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.